Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Adinda Sucirayu dengan NIM 235211129. Nah, kali ini aku akan membahas bagaimana prinsip etika bisnis Islam terhadap privasi dan keamanan data. Sebelum itu, mari kita ketahui bahwa etika Islam selalu menekankan pentingnya menghormati informasi pribadi dan melindungi informasi individu. Penggunaan teknologi yang beretika haruslah memastikan keamanan data dan memastikan bahwa hal tersebut tidak akan menyebabkan penyalahgunaan data. Etika bisnis Islam berkaitan dengan menjaga privasi dan keamanan data oleh perusahaan terhadap data pribadi konsumen serta karyawan. Sikap yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam menjaga privasi dan keamanan data ini adalah sikap tanggung jawab serta sikap amanah. Berikut mari kita simak hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam menjaga privasi dan keamanan data konsumen. Yang pertama, prinsip etika Islam dalam menjaga privasi dan keamanan data konsumen. Satu adalah izin yang eksplisit. Sebuah perusahaan harus mendapatkan izin eksplisit saat melakukan pengumpulan, membagikan, ataupun menggunakan data atau informasi pribadi dari konsumen. Yang kedua, menyediakan sarana untuk menarik persetujuan. Sebuah bisnis harus menyediakan sarana untuk menarik persetujuan dari konsumen serta memberikan petunjuk yang jelas untuk melakukannya. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga privasi data. Sebuah perusahaan ini bertanggung jawab untuk menjaga privasi dan data-data dari konsumen meskipun konsumen tersebut telah memberikan persetujuan. Yang keempat, melindungi data dengan baik. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang dimiliki telah terlindungi dengan baik. Dan yang kelima, membatasi penggunaan data. Sebuah bisnis harus membatasi penggunaan data serta melakukan langkah-langkah keamanan dan pelestarian privasi. Dengan melindungi privasi dan keamanan data konsumen, berarti perusahaan telah memberikan haknya kepada konsumen, sehingga konsumen akan memberikan kepercayaan kepada perusahaan. Selanjutnya, aku akan membahas etika bisnis dalam privasi dan keamanan data karyawan. Yang pertama, persetujuan. Sebuah bisnis harus mendapatkan persetujuan dari karyawan untuk mengumpulkan, membagikan, dan mengembangkan data mereka. Lalu yang kedua, transparansi. Karyawan harus mengetahui bagaimana data atau informasi pribadi ini akan digunakan nantinya. Yang ketiga, keamanan data. Perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan untuk menjaga privasi dan data-data karyawan, seperti misalnya enkripsi, terus akses terbatas, dan perlindungan dari serangan cyber. Dan yang keempat, kepatuhan hukum. Perusahaan harus mematuhi persyaratan privasi seperti perundang-undangan tentang perlindungan informasi pribadi. Dan karyawan, perusahaan harus memberikan pelatihan karyawan tentang bagaimana menjaga privasi data dan mengelola informasi. Perusahaan juga harus melatih bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh karyawan jika terjadi sebuah pelanggaran dari hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak sosial atas bisnis yang dilakukan. Sebuah perusahaan yang menjaga privasi dan keamanan data akan memperoleh kepercayaan dari karyawan beserta konsumen, sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan beserta konsumen di sisinya. Pengumpulan data yang berlebihan serta perlindungan data tersebut dapat menyebabkan adanya pelanggaran data. Hal ini dapat sangat merugikan perusahaan. Mari kita bahas bagaimana resiko terhadap pelanggaran data. Resiko yang pertama adalah rusaknya reputasi. Nah, jika terjadi pelanggaran